Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah ma ba'du. Yang kami hormati serta kami muliakan teman-teman beserta sahabat peduli dimanapun Anda berada. Yang pertama, mari kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kita insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan bahasan-bahasan kita, yaitu tentang sebuah cerita. Ketika itu ada seorang lelaki yang waktu itu si lelaki ini sedang bergantung ke penutup Ka'bah, itu namanya apa itu? Kiswah ya, kiswahnya Ka'bah. Yaitu ketika itu kemudian Nabi kita melewati si lelaki yang sedang bergantung di kiswah Ka'bah itu. Wa qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin muta'alliqin bi astaril Ka'bah. Nabi lewat kemudian menjumpai seorang lelaki yang sedang bergantung di kiswahnya Ka'bah. Wa huwa yaqulu as'aluka bi hurmati hadzal bait. Si lelaki ini menyampaikan demikian, wahai Rasul, saya ini sedang meminta dengan atau atas kemuliaan Baitullah itu, antaghfiroli, tujuan saya agar saya ini diampuni dosa-dosanya. Nah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, bi khurmatika fa inna khurmatal mu'mini a'dhamu indallahi min khurmati hadzal bait. Wahai pemuda, seharusnya kemuliaan seorang mukmin itu lebih agung ketimbang kemuliaan Baitullah. Kemuliaan seorang mukmin itu lebih agung. Tuh. Faqala ya Rasulullah innali danban adima. Wahai Rasul, sesungguhnya saya ini mempunyai dosa yang besar. Tuh. Qala wa ma dzanbuk? Nabi menjawab, apa dosamu? Qala inna limalan katsira wa inna masyiati katsiratan wa inna khayli katsirah walakinir rajul idza sa'alani syai'an min mali fa ka'anna sa'latan min nar takhruju min wajhi. Wahai Rasul, dosaku itu yaitu karena sesungguhnya aku ini mempunyai harta yang banyak, mempunyai ternak yang banyak, termasuk segala macam ternak. Akan tetapi suatu ketika seorang menjumpaiku untuk memohon atau meminta kepadaku sesuatu, seakan-akan aku ini membara wajahku seperti membaranya api. Artinya si pemuda ini enggan untuk memberikan harta bendanya karena permintaan seseorang tadi itu. Wa inna masyiyati katsira wa inna khayli katsira walakin rajul idza sa'alani syai'an min mali fa ka'anna sa'latan min nar takhruju min wajhi. Seakan-akan dari wajahku itu keluar bara api. Saking marahnya karena enggan memberi. Padahal dia mempunyai harta benda yang banyak. Tuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menjawab, tanah ani. Kalimatnya menjadi tegas. Minggirlah kau daripadaku.
diusir oleh Nabi. Nah, ya fasik, hai kau yang fasik, menyingkirlah daripada aku, dari hadapanku. La tahraqni binarik, jangan kau bakar aku dengan apimu. Saking-sakingnya Nabi, sehingga Nabi menjawabnya seperti itu. Nah, walladzi nafsi biyadihi law sumta alfa amin wa shallaita alfa amin summa matta la iman la akbukallahu finnari. Nabi mengatakan, demi zat yang diriku ada pada kekuasaannya, jika kau puasa 1000 tahun, jika kau sholat 1000 tahun, kemudian kau mati terhina, kemudian Allah akan menjerumuskan engkau kepada neraka. Amma alimta anna la'uma minal kufr, adakah kau tahu sebenarnya terhinakan oleh Allah itu bagian daripada kekufuran? Wal kufru finnar, dan kekufuran itu menuntun engkau kepada neraka. Was-sakhawatu minal iman, dan sesungguhnya berderma adalah bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah, dan iman menuntun kepada surga. Nah, satu cerita ini menggambarkan tentang kedermawaan seseorang, di mana Nabi sangat tidak menghendaki, bahkan perilaku seseorang tadi yang enggan memberi kepada seorang yang minta itu, diusirlah orang itu, seakan-akan Nabi marah. Tanah ani la tahrukuni binarik, enyahlah, minggirlah engkau dari hadapanku, jangan kau bakarku, jangan kau bakar aku dengan apimu. Yaitu kemarahan Nabi tentang keengganan seseorang itu mendermakan hartanya. Sehingga pada penutup hadis maksudnya ya, jika seseorang itu melakukan puasa 1000 tahun, melakukan sholat 1000 tahun, begitu, tapi orang tersebut kemudian tidak berderma, mendermakan hartanya, enggan memberi, eman katanya itu, ya, kebalikan dari derma, enggan, malas untuk menerima. Nah, wala summa muttala iman, kemudian menjumpai kematian yang tercela, yang tidak baik. Tuh. Makanya Nabi mengatakan was-sakhawah minal iman, berderma itu bagian daripada iman, dan iman menuntun kepada surga. Nah, harapannya kita adalah bagian daripada orang-orang yang suka berderma, as-sakhi, orang yang berderma, bukan sebaliknya. Tuh, antara lain seperti itu. Nah, kemudian hubungannya seperti ini. Mana ini? Lanjutnya. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-bakhilu ba'itun minallah, ba'itun minal jannah, ba'itun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, yang eman, yang enggak berderma, ya kan? Ba'itun minallah, orang tersebut jauh dari Allah. Ba'itun minal jannah, jauh dari surga. Ba'itun minan nas, dan jauh dari sesama manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Siapa? Bakhil, orang yang enggan memberikan hartanya untuk disedekahkan. Nah, kemudian was-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'itun minan nar. Sementara orang yang derma, as-sakhi, loman ya bahasa kita, qaribun minallah,
dekat dengan Allah, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, qaribun minan nas, dekat dengan manusia, baidun minan nar, jauh dari neraka. Itu karena kedermawanan kita. Nah, lanjutnya lagi. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hassinu amwalakum bizakat wa dawu mardakum bis sadaqah wastaqbalu anwa'al bala bid du'a. Nah, hassinu amwalakum bizakat. Nah, jagalah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Wa dawu mardakum bis sadaqah, dan obatilah orang-orang sakit kalian dengan mengeluarkan sedekah. Wastaqbalu anwa'al bala bid du'a, dan hadapilah macam-macamnya ujian dengan berdoa. Nah, 3 hal ini penting untuk kemudian menjadi orientasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa zakat kita, jangan lupa kita kerjakan sedekah, dan perbanyaklah berdoa. Karena Nabi mengatakan khasinu amwalakum bizakat. Justru dengan mengeluarkan zakat, harta kita akan terjaga. Dan justru dengan mengeluarkan sedekah, insya Allah kita diberikan kesehatan. Adapun diberikan sakit, segeralah bersedekah. Dan yang terakhir, hadapi ujian-ujian kita itu dengan memperbanyak berdoa. Nah, ini penting untuk kita pahami, kita laksanakan atau kita amalkan. Kemudian penting juga kita sampaikan ke teman-teman kita, agar teman-teman, apalagi keluarga kita, bagian daripada orang-orang yang suka berderma dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini macam-macamnya seperti itu. Ya. Ada lagi seperti ini, ya. Disampaikan riwayatnya daripada sahabat Ad-Dhahhak Anin Nizal ibni Sabrah, qala maktubun ala babil jannah salah satu asturin. Tertulis di pintu surga itu ada 3 baris tulisan. Yang pertama, awwaluha la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ada 3 baris tulisan di pintu surga. Di baris pertama bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian pada baris keduanya, wasani ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Di baris kedua ada tulisan ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Umat atau kita berpeluang mengerjakan dosa atau malah banyak dosa. Asal kita mau kembali ke Allah, Allah lah akan memberikan ampunan, insya Allah. Maka bertuliskan tulisannya menjadi ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Yang ketiga, wassalisu wajadna ma amilna robahna ma qadimna khosirna ma khalafna. Itu tulisan yang ke baris ketiga, ya. Wajadna ma amilna robahna ma qadamna khosirna ma khalafna. Kami menemui apa yang kami kerjakan, kami laba apa yang kami dahulukan, dan kami merasa rugi tentang apa yang telah kami tinggalkan. Nah, contohnya ya kehidupan kita di dunia ini, ya. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu nanti kita akan memanen, yaitu amal-amal baik. Kita akan memanen. Nah, bahkan hitungannya laba. Kenapa laba atau untung? Robahna ma qadimna. Kita untung atau kita laba terhadap sesuatu yang telah kita dahulukan, yaitu contohnya zakat atau
sedekah. Karena kita berderma ini tidak enggan, tidak eman dengan harta benda yang kita miliki, kita keluarkan zakatnya untuk fakir miskin atau ke asnaf itu, dan kita keluarkan sedekah kita, dan kita akan menemui untung nanti di yaumil kiamah. Yang terakhir, khosirna ma khalafna, tentu kita akan merasa rugi ya terhadap sesuatu yang telah kita tinggalkan. Kesempatan kita ada di dunia ini. Ketika kita sehat, kerjakan amal-amal yang baik. Ketika kita ada harta benda, lakukan sedekah. Tapi kemudian jika kita melupakan itu, melalaikan itu, maka kesempatan tidak berulang. Baru hati kita pengen sedekah, malah gilirannya kita lagi nggak punya uang. Nah, kan nggak jadi itu. Giliran punya uang, rasa enggannya tumbuh. Giliran pengen sedekah, uangnya yang nggak ada. Nah, artinya kesempatan sudah tidak berulang. Apalagi nanti di yaumil kiamat. Kita sudah berada di akhirat, sudah kiamat, kita berada di akhirat, ya kan? Nah, baru keingat kenapa dahulu tidak mengerjakan sedekah. Nah, akhirnya akan merasa rugi. Itu pelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya yaitu tentang sebuah konsekuensi. Ya, pasti karena sebuah amal itu akan ada sebuah konsekuensi, baik amal baik atau amal yang tidak baik. Maka disampaikan yuqalu man mana'a khamsan mana Allahu minhu khamsan. Barang siapa mencegah, berarti tidak melakukan 5 hal, tentu orang itu akan tercegah pula dari 5 hal. Sama, ya. Awwaluha man mana'a zakat mana Allahu minhu khifdul mal. Pertama, barang siapa yang mencegah zakat, artinya tidak membayarkan zakatnya, maka Allah juga akan mencegah keterjagaan harta bendanya. Artinya harta bendanya tetap tidak aman karena tidak terjaga. Kenapa tidak terjaga? Karena kita tidak keluarkan zakat. Maka kan man mana az-zakat mana Allahu khifdul mal. Ketika kita mencegah tidak membayarkan zakat kita, Allah akan mencegah dari keterjagaan harta bendanya. Itu, maka pentinglah kita untuk memperhatikan kewajiban zakat kita. Yang pertama. Yang kedua sekarang, wasani man mana as-sadaqah mana Allahu minhul afiyah. Barang siapa mencegah sedekah, artinya enggan melakukan sedekah, cenderung eman, mana Allahu minhul afiyah, Allah akan mencegah darinya yaitu kesehatan. Artinya banyak sakitnya, termasuk sakit hati mestinya, ya kan? Iya. Yang biasa sakit hati, sedekah, hilang sakit hatinya, insya Allah. Itu. Ya kan? Kalau orang gemar sedekah, insya Allah banyak sehatnya. Kalaupun sakit, insya Allah sakitnya sedikit atau ringan, kemudian cepat sembuh. Karena orangnya memang gemar sedekah. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Wasalisu man mana'al usra mana Allahu minhu barakata ardih. Ya kan kita tahu ya, zakat dari sekian hal yang wajib dizakati, salah satunya adalah zakat hasil pertanian, ya kan? Nah, zakat hasil pertanian. Ketika bertani, kemudian panen, setelah itu dihitung apakah sudah sampai nisabnya, kemudian dibayarkan zakatnya. Dan jika ketika bertani itu kebutuhan airnya tidak dengan biaya, maka zakatnya usur 10%-nya.
Nah, barang siapa tidak mengeluarkan 10%-nya dari hasil panennya, begitu, mana Allahu minhu barokata ardi. Allah akan mencegah darinya keberkahan bumi atau lahan sawahnya itu. Lupa zakatnya, hilang barokahnya. Nah, luar biasa kan kewajiban zakat itu. Lupa atau enggan ya. Kalau lupa kan berarti nalarnya biasanya berzakat kemudian lupa. Tapi lucu juga ketika sudah biasa sebetulnya nggak akan lupa karena sudah biasa. Lupa itu karena tidak biasa kan, atau enggan untuk membayarkannya. Maka disampaikan man mana al usra mana Allahu minhu barokata ardi. Barang siapa mencegah kewajiban 10%-nya untuk dibayarkan, Allah juga akan mencegah daripada keberkahan bumi atau lahannya. Ya na'udzubillah ya. Semoga kita terjaga dari itu. Tapi penting untuk itu kita memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, nomor 4 sekarang. Warabi'u man mana'ad du'a mana Allahu minhul ijabah. Barang siapa mencegah doa, artinya tidak senang berdoa, tidak suka melakukan doa, Allah mencegah daripada ijabahnya doa. Loh, ini real kan? Untuk kita real nih. Keinginannya terpenuhi, tapi seseorang tadi enggan memanjatkan doa. Kan aneh. Tuh kan? Aneh. Keinginannya segera terpenuhi, tapi enggan melakukan doa. Ya, kalau kita bilang sih enak tidur ya, apalagi dingin tidur, apalagi galau, tidurnya lebih awal, ya kan? Kan galau tuh, pikirannya kalau banyak pikiran lah cepet-cepet tidur. Tidak, sempatkanlah berdoa, panjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saja males kok keinginannya terpenuhi. Maka yang nomor 4 ini man mana ad-du'a mana Allahu minhul ijabah. Yang kelima sekarang atau yang terakhir yaitu wal khamisu man tahawana bis salat mana aminhu indal mauti qaula la ilaha illallah. Barang siapa menyepelekan salatnya, ya, mana aminhu indal maut qaula la ilaha illallah, Allah akan mencegah daripada dirinya itu kemampuan mengucapkan la ilaha illallah menjelang kematiannya. Na'udzubillah. Semoga kita terjaga dari itu ya. Nah, makanya ini penting menjaga salat kita. Jadi barang siapa menyepelekan salatnya, barangkali sering menunda-nundanya, nanti-nanti, besok-besok, atau sepele dalam mengerjakannya, mana Allahu apa tadi? Mana aminhu indal maut qaula la ilaha illallah. Allah mencegah dari orang itu kemampuan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah menjelang kematiannya. Na'udzubillah. Kesimpulannya dari hal yang 5 ini yaitu kita perhatikan kewajiban zakat kita, kita perhatikan sedekah-sedekah kita. Jika kita olah lahan, sawah, ladang, perhatikan pula kewajibannya. Terus perhatikan bahwa kita itu hamba yang sudah selayaknya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barangkali insya Allah keinginannya dapat diijabahkan oleh Allah. Yang terakhir yaitu kita selalu menjaga sholat kita. Semoga kita diberikan kekuatan iman tambah kuat sampai akhir hayat, mati dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Demikian kiranya
yang disampaikan pada sore hari ini. Semoga manfaat, semoga barokah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.